Oke guys, balik lagi. Nah, di depan saya sudah ada Kasen BTP 290. Oke, yaitu desktop printer mini ya. Di sini menggunakan metode thermal printing, yaitu untuk bertransaksi point of sale ya, yaitu thermal printing. Oke. Di sini saya akan melihatkan spesifikasi dari Kasen BTP 290. Oke, Kasen BTP 290 ini memiliki metode printing yaitu thermal printing. Jadi thermal printing itu tidak perlu menggunakan tinta ya, teman-teman bisa menggunakan kertas thermal, yaitu kertas yang khusus untuk printer yang thermal. Jadi biasanya di kertasnya ini kalau kita gores ini sudah bertanda hitam ya, teman-teman. Dan teknologi printing yang dipakai itu menggunakan 203 dpi atau dot per inch ya. Terus printing widthnya itu di 48 mm. Jadi maksimalnya itu dari kertas 58 ini yang dicetak hanya 48 ya teman-teman. Jadi ada gap atau batasan dari si kertas ini. Jadi 48 mm hasil yang dicetak dari kertas lebar 58. Oke, dan printing speednya itu di 90 mm per second. Oke, jadi dalam 1 detik ini printer BTP 290 ini bisa mencetak secepat 90 mm dalam waktu 1 detik. Interface yang digunakan di BTP 290 ini ada 2 interface ya teman-teman, yaitu kabel USB dan ada slot RJ11 untuk cache drawer. Oke, bisa dilihat di sini. Lalu command set atau bahasa program yang dipakai di BTP 290 ini yaitu ESC atau POS compatible command ya teman-teman. Jadi semua aplikasi atau web yang berbasis point of sale itu sudah compatible di BTP 290. Lalu untuk diameter roll maksimal dari BTP 290, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah kotak untuk diameter dari roll ya, teman-teman. Diameter itu ketebalan dari si paper atau kertas. Itu bisa mencapai 50 kilometer ya, maksimal itu 50 mm. Jadi dimensinya ini diameternya itu maksimal di 50 mm untuk masuk ke dalam slot BTP 290. Lanjut, untuk di sini bisa kita lihat untuk membicarakan soal print head ya teman-teman. Jadi alat untuk ngeprint ini atau untuk printing ini teman-teman bisa dilihat di sini untuk TPH live ya, atau jarak
berapa banyak sih si printer BTP 290 ini bisa mengeprint. Jadi di BTP 290 ini sudah teman-teman bisa tahu, jadi BTP 290 ini bisa mengeprint sebanyak 50 km. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, dengan kertas paper ini kita ukur sepanjang 50 km baru diservis dari printhead. Itu lumayan panjang sekali ya kalau kita ukur dengan kertas ini. Oke, lanjut untuk driver prosedur di BTP 290 ini yang menggunakan kabel USB. Jadi drivernya itu bisa digunakan atau kompatibel dengan Windows 7, Windows 8, Windows 10, terus Vista, lalu Windows XP, dan support juga dengan Ubuntu dan macOS. Oke, power supply yang digunakan untuk BTP 290 ini yaitu 12 voltase ya teman-teman, atau di 2 ampere. Di 2 ampere. Oke, lanjut. Selain itu, kelebihan dari Kasen BTP 290 ini sudah menggunakan metode wireless Bluetooth ya teman-teman. Jadi selain menggunakan kabel USB yang dikonekin ke PC atau laptop, teman-teman bisa juga menggunakan metode Bluetooth untuk printingnya, yaitu kita bisa koneksikan langsung ke smartphone. Oke, untuk melihat apa aja sih settingan di dalam printer BTP 290 ini, kita bisa melakukan tes print ya untuk mendapatkan informasi yang ada di dalam BTP 290 ini dengan cara pada saat printer kondisi mati, kita tekan dan tahan tombol fit yang ada di sini, lalu kita nyalakan power on. Oke, lalu kita lepas tombol fit. Nah, dia akan mengeluarkan informasi yang ada di dalam BTP 290. Oke, di sini sudah bisa dilihat. Saya akan bacakan sedikit informasi yang ada di BTP 290. Oke, di sini bahasa yang digunakan yaitu bahasa United States, Amerika Standard, Eropa. Karakter kode tabelnya ini di sini banyak ya, teman-teman. Lalu memilih informasinya di dalam BTP 290 ini menggunakan font 9x24. Lalu konfigurasi Bluetooth di sini menginformasikan juga ya, nama Bluetoothnya di sini terlihat RPP02N dan memiliki pin yaitu 04 kali. Nah, itu standar printer Bluetooth ya, 04 kali. Lalu Bluetooth tipenya di sini 80604. Oke, dan baud rate-nya 9600. Dan di sini yang tadi saya bilang BTP 290 ini bisa mengeprint barcode ya teman-teman, barcode yang sudah dijelaskan di sini. Dia bisa support print barcode yaitu UPC-A, UPC-C, UPC-E, lalu EAN8, EAN13, kode 39, ITF, kode bar, kode 128, dan QR code atau barcode 2 dimensi. Langsung saja, karena fungsi dari Kasen BTP 290 ini untuk bertransaksi, saya akan mencoba bertransaksi dengan beberapa aplikasi
point of sale yang sudah saya download di Play Store. Oke, untuk yang pertama saya udah mendownload beberapa aplikasi, mungkin 10 aplikasi udah saya download di Play Store. Aplikasi untuk bertransaksi, saya akan mencontohkan untuk bertransaksi dengan smartphone dan aplikasi point of sale yang sudah di-download di Play Store menggunakan metode Bluetooth. Oke, di sini kita sandingkan terlebih dahulu dengan Bluetooth printer FP02N. Kita masukkan kodenya 1. Oke, 4 kali lalu oke. Oke, di sini teman-teman, setelah kita berhasil pairing atau mensandingkan Bluetooth, oke, lalu kita masuk ke aplikasi untuk transaksi ya. Di sini saya mencoba dengan aplikasi kasir pintar. Oke, kita ke transaksi, habis itu kita pilih produk yang kita beli. Oke. Di sini kita pilih nama Bluetooth-nya yang sudah kita koneksikan, RPP02N, lalu cetak. Oke, teman-teman, di sini untuk aplikasi yang pertama yaitu kasir pintar berhasil kita cetak menggunakan metode Bluetooth di Kasen BTP 290. Oke, aplikasi yang kedua kita coba dengan aplikasi buku kas. Oke, kita masuk ke transaksi, lalu kita buka transaksinya. Nah, di sini kita coba print pada aplikasi penjualan di buku. Oke, di sini dengan aplikasi yang kedua pun berhasil. Oke, aplikasi yang ketiga kita coba di mesin kasir. Oke, penjualan, kita masuk penjualan, lalu kita buka ini, lalu kita koneksikan dulu Bluetooth-nya LPP02N. Oke, lalu kita cetak. Oke, berhasil dengan aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi mesin kasir. Lalu kita coba dengan aplikasi QSIR. Ini transaksi, coba pembayaran tunai. Oke, 200. Oke. Oke, di sini dengan aplikasi ketiga yaitu QSIR juga berhasil tercetak ya. Cuman kita coba aplikasi yang keempat yaitu buku warung. Oke, buku warung, kita masuk ke transaksi. Oke, di sini coba kita cetak struk. Oke, berhasil dengan aplikasi keempat yaitu buku warung. Oke, sejauh ini di Kasen BTP 290 ini, selama itu ada terkoneksi dengan Bluetooth, sejauh ini berfungsi dengan baik ya, yang bisa kita lihat di Kasen BTP 290. Jadi hasil cetaknya pun cukup bagus menurut saya, dan untuk kecepatan printnya ini dia memiliki 90 mm per detik ya. Jadi 90 mm per detik itu cepat juga buat transaksi. Jadi fungsi dari Kasen BTP 290 ini sudah terjawab, yaitu teman-teman bisa aplikasikan dengan usaha atau bisnis teman-teman, bisa di coffee shop, retail, penjualan baju, atau untuk transaksi yang lainnya ya. Nah, jadi
Cukup sekian penjelasan untuk produk BTP 290. See you next time.